Segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Setelah libur panjang ini masih ada rasa males-males sedikit, makanya topik kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Smart Listener adalah bagaimana mengembalikan semangat kerja setelah libur panjang, setelah Anda mungkin melakukan mudik, setelah jalan-jalan keluar kota. Ini nih gimana nih mengembalikannya? Boleh Mbak Vivit mungkin di-share ke Smart Listeners. Kira-kira kenapa nih topik ini diangkat? Apa karena banyak Smart Listeners yang masih males-malesan untuk masuk kerja atau gimana nih Mbak? Iya, mengapa topik ini diangkat? Karena setiap orang, ya apalagi professionals, dihadapi dalam rutinitas. Kita berkarya, ya, bahwa melakukan jeda itu harus. Mau 3 hari, mau 7 hari, mau bahkan tadi saya sampaikan 2 minggu gitu. Tapi bagaimana caranya bahwa derap ini juga harus ada transisinya, Mas, gitu. Ibaratnya nih kendaraan gitu kan, mobil atau motor kita pakai berbulan-bulan, lalu saatnya untuk istirahat, ya kan, tune up atau ganti oil dan segala macam. Itu kan seperti kita juga nih, manusia. Tapi ketika itu mulai lagi dari bengkel, dari liburan gitu, ada periode yang harus kita perhatikan. Jadi jangan belum gaspol, kencang ngebut gitu. Wah, kayaknya nih udah habis recharging baterai, terus kita full speed gitu ya. Baterainya penuh gitu, terus kita ingin gaspol kencang gitu kan, terus semua kepinginnya prima, nanti malah exhausted, nanti malah capek banget, terus nggak mood gitu kan. Jadi kayak aduh, kok udah mulai kerja lagi ya, kayaknya holiday vibes-nya tuh masih kerasa banget. Nah, makanya jadi transisi itu diperlukan, Mas, walaupun misalnya nih, waduh, pagi-pagi ternyata atasan udah ngajak meeting aja gitu ya. Udah pagi-pagi ini kan baru gitu ya, baru masuk kantor juga gitu. Tapi karena memang tadi kan sudah banyak juga yang WFO gitu. Nah, tentu kita wajib pahami bahwa bridging itu, transisi itu penting. Jadi namanya kita punya alat untuk berpikir, ya kan, hati untuk merasa gitu, ya, nyaman apa enggak. Jadi memang semua ini perlu saling menenggang. Yang atasan juga menenggang, ya kan, yang juga tim nih bawahnya juga harus memahami juga bahwa memang kita harus berderap sama, kita harus jalan bareng gitu, jangan terus leh-leye, kayaknya ya udah libur terus masih kurang libur juga gitu. Maksudnya mengurangi hal-hal atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyamankan hati. Ya, jadi justru harus kita saling memotivasi. Nah, bridgingnya misalnya kita dulu ya kan, holiday kemana, ngapain aja, terus seru apa enggak gitu kan. Ada obrolan ringan seperti itu ya Mbak ya, jadi jangan langsung ditanya kerjaannya mana, mungkin untuk para atasan langsung lagi kerjaan ke bawahannya. Iya, belum udah, iya ada deadline, iya nih proposal mesti 3 hari, 4 hari dari kita hari pertama kerja gitu kan. Belum kita udah stress out dulu gitu. Jadi lelah. Jadi tadi saya sampaikan, transisinya tidak berjalan dengan smooth, dengan halus, dengan lancar. Jadi yang pertama bridging dulu, tanya dulu gitu ya. Ada ice breaking-nya lah. Kan lama nggak ketemu gitu ya, ice breaking-nya antara departemen misalnya. Ya saling maaf-maafan dan sebagainya. Kan langsung dulu. Mas. Nah, terus kita atur diri kita untuk misalnya nih, karena liburan kita mungkin pegang gadget, iya, tapi kita nggak buka tuh yang email kantor. Ini banyak juga nih small listeners yang mungkin memilih pokoknya email, WA, grup kantor jarang dicek nih ya. Iya, atau bahkan ada yang misalnya, aduh maaf ya aku mau liburan, leave dulu ya dari grup. Oh, ada yang begitu ya Mbak ya? Iya, karena nggak mau keganggu tang ting tung dibahas di grup itu sedang membahas pekerjaan secara kita lagi liburan, dianggap nggak respon ya gitu. Mendingan kita leave grup dulu aja. Mohon maaf, saya leave grup untuk 5 hari ke depan ya, 5 working days katakanlah kan, tapi kan Senin sampai Minggu dong, punya waktu 7 hari kan, dia leave dulu. Nah,
ketika baru pertama masuk kerja, kita buka email lagi, ya kan? Kita buka email lagi, tapi upayakan jangan buka emailnya tuh satu-satu. Jadi dari day yang kita libur tuh, katakanlah kita libur, sudah mulai libur 28 April. Nah, kita buka emailnya dari 29, 30, 1, 2, 3, 4, sampai 8 Mei. Jangan begitu. Itu akan melelahkan. Jadi jangan membuka email berdasarkan tanggal. Jadi berdasarkan apa, Mbak? Prioritas. Oh, oke. Nah, jadi kan orang mengirim email kan ada subjeknya. Kita lihat tuh subjeknya apa. Oke, berarti kita buat priority list. Ya, kita buat daftar yang penting-penting dulu yang kita akan respon. Ya, dan itu juga sedikit banyak membuat stres kita loh, kata, waduh ternyata ada 500 email katakanlah gitu ya. Belum termasuk yang spam, junk mail, bla 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 gitu ya. Nah, kita coba prioritaskan dari subjeknya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, jangan dari urutan tanggal gitu atau bagi chronological dates gitu ya, karena itu akan melelahkan. Jadi kita atur bagaimana kita manage opening emails. Lalu yang kedua, kita sampaikan bahwa mohon saya di-invite lagi ya di grup kerja. Saya on baru 9 Mei. Nah, yang kita tertinggal, masalah kata misalnya 7 hari yang kita cuti atau kita liburan itu, saya akan follow up 1 minggu ke depan ya, sesuai dengan urgency. Kita sampaikan, karena kan forum komunikasi kan banyak banget, email, WhatsApp group gitu kan, ada lagi mungkin line group atau ada lagi email group, udah banyak banget ya. Dan orang mau terhubung dengan kita karena kita diperlukan, kita dibutuhkan. Sedih ketika misalnya kita masuk kerja, ternyata nggak ada yang mencari kita, sedih juga loh. Jadi akses itu bukan hanya keberadaan, tapi keberartian. Nah, lihat tuh, beda. Jadi keberartian, kita berarti, kita bermakna gitu. Nah, sedih tadi saya bilang kalau misalnya ternyata kita masuk kantor tapi nggak ada yang ngajak meeting, nggak ada yang nyari, bos juga nggak minta kerjaan kita, terus, aduh, jangan-jangan posisiku udah ada yang mau ganti nih, jangan-jangan aku mau di replace nih. Nah, era sekarang ya. Mencari pekerjaan juga tidak mudah. Betul. Berada di pekerjaan yang sudah kita miliki juga tidak mudah, dalam arti kita ini berkompetisi loh, ingat loh, ya kan? Jadi syukuri dengan amanah yang kita emban, syukuri dengan pekerjaan yang kita sedang lakukan. Jadi intinya adalah begini, bahwa ternyata di minggu pertama itu akan banyak meeting, akan banyak deadline kita harus selesaikan, nikmati aja. Tapi kita atur ritme. Kita yang mengatur ritmenya sendiri ya, Mbak ya? Ritmenya, kita atur. Kita yang mengatur mungkin ritmenya, jamnya, kemudian juga bagaimana kita menyikapinya, jangan terlalu stres, akhirnya nanti malah shock. Persis. Nah, hal yang lain adalah kita motivasi, Mas. Kita motivasi diri. Ingat bahwa motivator terhebat adalah diri kita sendiri. Nah, caranya apa? Nah, mungkin pada saat kita hari terakhir sebelum liburan, ya kita sempatlah beberes cubicle kita nih ya, ruang kerja kita gitu, meja kerja kita gitu kan. Kita mungkin sempat beberes sedikit, karena kita udah sangat excited. Kita udah sangat benar-benar can wait untuk liburan. Nah, pada saat kita minggu pertama, kita boleh loh print aja. Ya, print kan sekarang banyak tuh, kita nyetak foto yang lucu-lucu gitu ya, kita taruh di macam-macam sekarang alatnya tuh beragam, mau yang profesional laki-laki atau perempuan punya caranya sendiri-sendiri. Tapi kita pajang foto-foto, terus kita buat target next holiday kemana. Jadi ada bucket list-nya gitu ya, ada wish list-nya gitu. Jadi kita mendekor ruang kerja menarik mungkin, sesemangat mungkin untuk kita bisa punya goals. Nah misalnya gini, tahun baru nih ya, kita katakanlah kan ini lebaran nih, libur lebaran kemarin gitu kan. Terus New Year holiday Desember ke Januari, mungkin kita ambil cuti panjang, kita pergi ke luar daerah yang mungkin agak jauhan atau bahkan mungkin keluar negeri gitu kan. Nah, itu sudah kita tulis tuh di bucket list kita. Jadi ada goals-nya. Atau kita misalnya
professionals, pokoknya goalsnya aku kepengen beli barang ya atau ganti handphone gitu kan, mau S berapa, mau seri berapa gitu. Ya. Kita tempel di situ bahwa one day I have to have this iPhone, let's say misalnya, atau I have to have this SS berapa, ya kan? Itu kan mimpi, target. Ya. Wah, ini tips-tipsnya tentunya bermanfaat sekali untuk small listeners. Mbak Vivi, ternyata waktunya sudah habis nih, nggak kerasa ya. Ya, jadi Mungkin ada yang disampaikan ya. sedikit saja, Mbak. Mungkin Baik, Mas 1 William menit dan boleh. professionals dimanapun berada, selamat berkarya lagi ya dari libur panjang kita. Tentu kita memiliki harapan-harapan, kita memiliki target ke depan tentang pencapaian karir kita. Yuk, kita coba untuk upayakan dengan baik dan semangat terus dimulai dari pagi hari. Oke, selamat berkarya. Ya. Baru saja Anda simak Semangat Karir untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.